Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu hakikat pakem. Oke, kita lanjutkan saja biar tidak penasaran. Yang melatar belakangi pembelajaran dilakukan secara pakem. Kali ini kita akan bahas mengenai pembelajaran pakem di matematika atau di mapel matematika. Ada anggapan bahwa matematika itu 3M: menyulitkan, membosankan, dan membuat pusing kepala. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ada anggapan, wah, matematika itu rumusnya banyak sekali dan melakukan perhitungan yang sangat rumit. Ini paradigma yang memang terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena matematika itu bersifat abstrak. Matematika itu banyak simbol, banyak notasi, dan dia menggunakan logika. Ini memang hakikat dari matematika memang seperti itu. Akan tetapi kita sebagai guru harusnya bisa menjembatani siswa untuk mengkonstruk pengetahuan akan matematisnya itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Harapannya dengan kita menerapkan pakem dalam pembelajaran matematika, anggapan matematika 3M tadi itu sudah tidak ada lagi. Matematika itu pembelajaran yang sangat menyenangkan karena matematika itu menantang bagi siswa untuk menyelesaikan soal. Gurunya juga menyenangkan, tidak lagi guru yang killer istilahnya ya. Saya dulu ketika sekolah itu saya juga merasakan takut kepada guru matematika. Tapi untuk zaman now, untuk tahun 2020 sudah nggak asik lagi kalau guru matematikanya itu bisa dibilang medeni kalau di bahasa Jawa. Nah, guru matematika harusnya selalu tersenyum, guru matematika yang ramah. Ini akan mengantarkan siswa untuk senang, untuk tidak cemas ketika melakukan pembelajaran matematika. Pembelajaran dilakukan untuk memahami dan menguasai apa yang dipelajari. Confucius dalam Silberman tahun 2001 mengatakan bahwa apa yang saya dengar, saya lupa. Kalau hanya mendengar saja, ketika gurunya sudah berhenti berbicara, maka dia akan lupa. Kalau saya melihat, maka saya akan ingat. Kalau saya melakukan, maka akan paham. Nah, tentunya ini bisa dirasakan oleh teman-teman semuanya ya. Kalau hanya mendengar saja akan lupa, kalau bisa melihat maka ingat, hanya ingat saja. Tetapi kalau sudah melakukan maka akan paham. Kemudian Silberman ini memodifikasi apa yang diungkapkan oleh Confucius. Yang pertama adalah apa yang saya dengar maka saya akan lupa. Dan apa yang saya dengar dan sudah saya lihat sendiri, maka saya akan ingat, tetapi sedikit. Kemudian ini, sudah mendengar, sudah melihat, ditambahkan dengan menanyakan atau mendiskusikan dengan beberapa teman, maka saya mulai paham. Yang keempat, sudah mendengar, melihat, berdiskusi, kemudian melakukannya sendiri, maka saya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ini ada satu lagi, yang kelima. Kalau sudah mendengar, melihat, kemudian mendiskusikan dan melakukan sendiri, ditambah dengan mengajarkan kepada orang lain pengetahuan dan keterampilan yang sudah diperoleh, maka saya akan menguasai pengetahuan itu. Ini biasanya terjadi pada guru. Kadang kan kita melihat, oh, guru atau dosen itu kenapa sih sangat menguasai ilmu pengetahuan? Karena mereka itu mendengar, melihat, kemudian mendiskusikan, melakukan sendiri dan mengajarkan kepada orang lain. Maka ini akan paket lengkap dari pembelajaran.
Oke, kita lanjutkan ke hakikat dari pakem. Pakem itu adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem ini lahir di Indonesia bersamaan dengan pemberlakuan KTSP di Indonesia atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Depdiknas menyatakan bahwa pakem adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas anak sehingga efektif di dalam melaksanakan pembelajaran, tetapi pembelajarannya juga masih dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan kreativitas secara optimal potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi pembelajaran itu tidak hanya monoton diberikan oleh guru saja, tetapi lebih kepada bagaimana mengaktifkan siswa agar bisa berkreasi, agar bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa. Kemudian tadi kan pakem adalah singkatan dari P-nya adalah diperoleh dari pembelajaran. Pembelajaran adalah proses, cara, dan perbuatan menjadikan seseorang itu bisa belajar. Sedangkan belajar sendiri adalah proses membangun makna atau pemahaman terhadap informasi dan pengalaman. Jadi pembelajaran itu proses, bisa dikatakan proses membangun atau merekonstruksi pengetahuan dari seseorang yang belum tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Kemudian di sini peran guru itu sebagai fasilitator. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru adalah seseorang yang bisa mengaktifkan siswa agar mampu belajar. Nah, kemudian pembelajaran aktif artinya pembelajaran di mana tercipta suasana peserta didik itu aktif mengajukan pertanyaan, mengemukakan gagasan, dan mencari data dan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi siswanya itu tidak hanya diam mendengarkan dan melihat penjelasan dari guru, tetapi siswa juga melakukan aktivitas-aktivitas di dalam kelas. Kemudian nih, ada perbedaan pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini kaitannya dengan pembelajaran yang aktif. Yang pertama yang akan saya bahas, yang sebelah kiri, pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu guru hanya sebagai pengajar. Jadi guru hanya bertugas mentransfer ilmu. Akan tetapi pada pembelajaran yang student center, guru sebagai fasilitator. Nah, guru itu menyampaikan materi secara ceramah ketika pembelajaran hanya berpusat pada guru. Tetapi ketika pembelajaran berpusat pada siswa, tentunya fokus pembelajarannya pada siswa, bukan pada guru ketika melaksanakan pembelajaran. Dan pembelajarannya juga melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran yang berpusat pada guru itu guru masih menentukan arah apa yang diajarkan dan bagaimana siswa mendapat informasi yang mereka pelajari. Jadi satu-satunya sumber informasi, satu-satunya penentu arah pembelajaran hanyalah guru, itu pada teacher center. Sedangkan pada pembelajaran yang student center, ini siswa mengontrol proses pembelajaran dan menghasilkan karya-karya sendiri. Dan juga terjadi interaksi antara guru dan siswa. Jadi adanya komunikasi yang aktif, bukan komunikasi satu arah, tetapi yang berlaku dua arah atau interaktif dari guru dan siswa. Nih, kegiatan pembelajaran yang berlaku ketika pembelajaran masih berpusat pada guru. Ini kegiatan-kegiatannya hanya membacakan, menjelaskan, memberikan instruksi, memberikan informasi, berceramah, pengarahan tugas, dan membimbing tanya jawab. Ini adalah tugas
atau kegiatan-kegiatan guru ketika masih teacher center. Harapan kita semuanya nanti pembelajaran tidak lagi teacher center tetapi sudah student center, di mana pembelajarannya itu berpusat pada siswa sehingga siswa itu bisa bermain peran, bisa menuliskan dengan kata-kata sendiri, bisa belajar kelompok, memecahkan masalah, berdiskusi dan berdebat, bisa mempraktikkan keterampilan dan melakukan penyelidikan. Misalkan kalau contoh di pembelajaran matematika itu siswa itu bisa menemukan rumus sendiri. Jadi rumus itu tidak diberikan oleh guru, tetapi dengan adanya aktivitas-aktivitas maka siswa bisa mengkonstruk pengetahuan akan rumus-rumus matematis. Jadi tidak lagi nih zamannya guru memberitahu, nah rumus luas persegi itu sisi kali sisi, tidak seperti itu. Tetapi guru memberikan aktivitas, memberikan media pembelajaran sehingga siswa itu bisa menemukan sendiri. Dan juga seandainya jawaban dari siswa itu punya langkah-langkah penyelesaian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh guru, itu sah-sah saja ya, karena siswa juga bisa menuliskan penyelesaian dengan kalimatnya sendiri, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan ide, gagasan matematisnya terhadap soal yang diberikan oleh guru. Kemudian kita lanjutkan, PA sudah, sekarang K. K adalah kreatif. Kreatif ini guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan dari siswa. Siswa di kelas itu bersifat heterogen, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan di kelas matematika itu kita hanya latihan soal terus, nah maka itu adalah kegiatan yang monoton yang akan tidak menyenangkan bagi siswa, sehingga alangkah lebih baiknya jika siswa itu diberikan kegiatan-kegiatan yang sangat beragam. Kemudian juga siswa ini bisa difasilitasi berbagai tingkat kemampuan siswa ketika pembelajaran dengan latihan atau drill, latihan-latihan soal itu kan hanya memfasilitasi siswa dengan kemampuan yang tinggi atau siswa yang pintar. Tetapi ketika ada siswa dengan kemampuan yang kurang, maka dibutuhkan pembelajaran dengan cara yang berbeda. Nah, inilah tugas dari guru untuk bisa melakukan kreativitas atau menunjukkan kreativitasnya untuk menciptakan berbagai variasi-variasi kegiatan pembelajaran. Kemudian E-nya dari kata efektif. Efektif ini artinya berdaya guna. Jadi bagaimana caranya guru untuk menciptakan pembelajaran yang mampu mencapai kompetensi dasar dengan cara yang optimal tetapi dengan proses yang mudah. Artinya hasilnya tercapai tetapi prosesnya juga proses yang mudah. Yang terakhir M-nya menyenangkan. Menyenangkan di sini bagaimana caranya guru matematika itu bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menggembirakan, yang meriah, yang riang, yang membuat siswa itu betah, tidak tertekan, tidak menakutkan dan tidak terpaksa. Ini biasanya kalau saya sendiri yang melakukan, dulu saya pernah mengajar di SMP ya. Jadi saya membuat siswa itu bagaimana dia jatuh cinta dulu kepada saya. Jadi bagaimana kita punya sifat humanisme kepada siswa. Jadi bukan lagi kita ingin jadi guru yang eksklusif, yang ingin dihormati saja, tetapi kita tidak merangkul seluruh siswa. Secara garis besar, pakem dapat dirangkum sebagai berikut. Tadi kriteria aktif. Jadi ada kegiatan-kegiatan dari siswa itu meliputi ada menulis, diskusi, berdebat, mengajukan pertanyaan, siswa yang menjelaskan, siswa yang presentasi. Ini kalau dulu saya masih sekolah, saya ingat sekali, masih SD ya, itu sekitar tahun berapa ya, 2001, 2009, sekitar tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000-an itu saya ketika pembelajaran matematika tidak pernah diminta guru untuk
mempresentasikan apa yang sudah saya peroleh. Biasanya ya gini, siapa yang sudah bisa maju ke depan untuk menuliskan jawabannya? Hanya berhenti pada bagaimana saya bisa menuliskan saja, tetapi tidak diminta oleh guru bagaimana caranya saya mengkomunikasikan atau menyampaikan kepada siswa yang lain. Nah, ini jangan sampai nanti teman-teman lakukan ya, teman-teman calon guru. Jadi ketika mengajar itu membebaskan siswa untuk mempresentasikan hasil-hasil dari pemikiran mereka. Kemudian kriteria kreatif. Nah, ini guru bisa melatih siswa untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah, untuk punya ide yang berbeda itu boleh. Jadi juga guru juga memfasilitasi siswa untuk dapat berpikir secara konvergen atau pemecahan masalah yang benar atau yang terbaik. Jadi boleh kalau beberapa siswa itu punya cara pemecahan masalah yang berbeda-beda, tetapi nanti bisa kita simpulkan cara yang paling efektif di dalam menyelesaikan soal ini adalah cara yang disampaikan oleh siswa A misalkan, boleh seperti itu. Kemudian melatih siswa juga berpikir divergen atau beragam alternatif pemecahan masalah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian kriteria kreatif berikutnya yaitu fleksibel dalam berpikir. Jadi boleh berpikir itu dari berbagai sudut pandang, bukan dari sudut pandang kita saja, tetapi kadang itu siswa unik. Jadi kita tidak pernah memikirkan sampai di situ, tapi kadang kita dapat ide-ide, dapat informasi itu dari sudut pandang siswa. Kemudian kriteria efektif. Nah, untuk mencapai target hasil belajar itu siswa harus bisa menguasai konsep, mampu mengaplikasikan konsep, kemudian menghasilkan produk, dan siswa termotivasi untuk giat belajar. Ini yang agak susah nih ketika masa pandemi seperti ini. Jadi bagaimana membuat siswa itu bisa selalu termotivasi untuk mau belajar. Kemudian kriteria menyenangkan, bagaimana pembelajaran itu bisa interaktif, adanya komunikasi antara guru dan siswa, bersifat dinamik, bersifat menarik, mengembirakan, atraktif ya, dan bisa menimbulkan berbagai inspirasi. Jadi ketika selesai mengajar itu dapat inspirasi-inspirasi baru. Kemudian karakteristik pembelajaran pakem. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi nih ya, sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran pakem itu sangat beraneka ragam. Bisa dari guru, dari lingkungan sekitar, dari buku, dari informasi yang diperoleh siswa, dari mana saja. Kemudian skenario pembelajaran itu dilakukan dengan berbagai kegiatan. Jadi kegiatannya itu tidak monoton tetapi bervariasi. Dan ini untuk siswa SD biasanya ya, hasil-hasil dari belajar siswa itu dipajang di tembok, di papan tulis, bahkan ditali di sana sini. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke sekolah dasar, di sana suasana kelasnya akan sangat meriah dengan hasil-hasil karya dari siswa. Bisa nggak matematika dibuat seperti itu? Bisa dong. Misalkan nih kita pakai layang-layang yang beneran ya, yang asli. Kita bisa memakai layang-layang yang asli untuk materi luas dan keliling layang-layang. Nanti mereka juga bisa disuruh menggambar layang-layangnya, dan layang-layangnya bisa kita pajang di kelas. Seperti itu. Kemudian kegiatan belajar mengajar itu bervariasi secara aktif. Bisa dilakukan secara individu, bisa juga berpasangan atau berkelompok. Mereka bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Yang kelima, karakteristiknya yaitu siswa di dalam kerja individu maupun kelompok itu mereka berusaha mengembangkan semaksimal mungkin kreativitas yang dimiliki oleh dirinya.
Sehingga lanjutannya nomor 6, di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa itu antusias dan sangat senang di dalam pembelajaran. Ini yang penting yang di akhir, yang ketujuh, pada akhir pembelajaran semua siswa melakukan refleksi, yaitu menyampaikan kesan dan pesan mengenai pembelajaran yang telah diikuti. Jadi ada cerita kembali mengenai apa yang sudah dipelajari pada pertemuan itu. Kemudian ada materi berikutnya yaitu prinsip pakem. Yang pertama adalah mengalami. Artinya siswa secara langsung terlibat baik secara fisik, secara mental maupun secara emosional. Jadi mereka merasakan bahwa mereka mengalami sendiri pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedua adanya komunikasi. Komunikasi ini terjadi antara guru dan siswa. Komunikasi ini bersifat interaktif tadi ya, bersifat dua arah. Jadi tidak hanya guru yang menyampaikan kepada siswa, tetapi guru juga harus bersifat terbuka ketika siswa ingin menyampaikan beberapa hal kepada guru. Yang ketiga adanya interaksi. Interaksi di sini interaksi multi arah. Tidak hanya guru dan siswa saja, tetapi bahkan antar siswa itu pun bisa terjadi interaksi. Dan yang terakhir adanya refleksi. Refleksi ini siswa memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Ini tadi ya sama ya dengan slide yang sebelumnya yang terakhir. Jika pada akhir pembelajaran perlu dilakukannya refleksi. Nah, untuk menciptakan pembelajaran yang pakem tadi ya, kita bisa memodifikasi letak bangku di dalam kelas. Kalau sekarang masih masa pandemi, jadi study from home, jadi tidak belajar di kelas. Nantinya teman-teman nih yang calon guru maupun guru ini bisa mencoba beberapa alternatif letak bangku sehingga pembelajarannya tidak lagi monoton. Boleh dong kita ganti-ganti bangku. Yang pertama adalah bentuk U. Nih, nanti di tengah-tengah ya, gurunya letaknya ada di sini nih, ibu gurunya. Jadi semua siswa itu bisa melihat bapak atau ibu gurunya. Kalau di foto ini contohnya seperti itu. Jadi semua siswa itu bisa melihat ibu gurunya dan antar siswa itu bisa saling memandang. Jadi tidak lagi mereka hanya melihat punggung temannya saja. Kemudian ada letak bangkunya itu seperti meja konferensi. Jadi tidak ada, kalau tadi yang bentuk U ini masih memungkinkan siswa itu masih melihat punggung temannya. Kalau bedanya pasti dengan meja konferensi, ini semacam meja rapat. Jadi semua siswa itu bisa saling memandang. Jadi antar siswa bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian ini cocok ketika pembelajarannya dilakukan dengan diskusi, yaitu dengan membuat lingkaran. Jadi membuat lingkaran, kemudian bangkunya diatur sehingga siswanya itu bisa saling berdiskusi, saling mengeluarkan pendapat untuk memecahkan masalah. Kemudian ada bentuk kelompok. Nah, ini kelompok-kelompok, kalau contoh di sini ada 6 kelompok ya. Hampir sama dengan lingkaran tadi, kalau ini mejanya dibentuk mengelompok-mengelompok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya bisa melanjutkan dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa, jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar. I love you.